Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Melin Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin menjelaskan tentang Positive Accounting Theory. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan prakteknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajemen dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Perkembangan ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William West Before pada tahun 1968. Terdapat 3 alasan yang mendasar atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi, yaitu 1. Teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. 2. Teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenaran secara empiris. 3. Teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Witz and Zerman mendefinisikan terdapat 3 hipotesis yang digunakan dalam teori positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus dengan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. 2. Hipotesis hutang atau ekuitas debt equity hipotesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba hingga makin dekat perusahaan. Dengan batasan perjanjian atau peraturan kredit, makin tinggi batasan kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba sehingga dapat mengundurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. 3. Hipotesis biaya politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel, proksi atau aspek politik. Yang mendasarkan hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Menurut Witz and Zerman, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pembagian akuntansi, yaitu 1. Menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. 2. Memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. 3. Menunjukkan peran utama controlling cost dalam teori akuntansi. 4. Menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. 5. Mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta memperjelas terhadap fenomena. Salah satu variabel yang memiliki hubungannya adalah variabel ekonomi performance. Hubungan dengan ekonomi performance terletak pada kebijakan akuntansi. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Selain itu, ada juga variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memiliki kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang dapat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.